kami yang memang sudah tangis-tangisan kan ya, sedih karena kami yang menggalakkan, kami yang menginginkan agar masyarakat terbebas dan terlepas dari paparan virus COVID-19 ini. Ternyata kami itu yang harus merasakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun masih stay di Rap YouTube channel. Kali ini Rap terbang ke Lampung Utara, tepatnya ke markas Lembaga Swadaya Perempuan Mandiri Lampung. Nah, kali ini kita ada Serikandi cantik yang kabarnya baru isolasi mandiri karena terkena dampak COVID-19. Oke, langsung saja. Ya, Assalamualaikum Mbak cantik. Waalaikumsalam. Nah, ketuanya mana nih Mbak? Ini Mbak Jenera ya? Mbak boleh kenalin Mbak teman-temannya siapa aja namanya? Baik. Udah main? Aman. Buka aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun kami jajaran pengurus LSPM Lampung, saya sendiri Bang Rio sebagai ketua di LSPM Lampung. Kemudian ini ada Mbak Putri sebagai sekretaris, kemudian Gita Aprina sebagai bendahara, dan Nurhayati Junior sebagai wakil ketua, dan Leni Susanti atau Leni Samun sebagai wakil ketua. Nah Mbak, kabarnya atau bener nih Mbak ya? LSPM Lampung baru kena musibah, tepatnya habis kena dampak COVID-19 dan baru selesai isolasi mandiri. Ya. Nah, boleh ceritain Mbak awal mula terpapar seperti apa dan dari mana sih Mbak? Awal mula terpapar, sebenarnya kami LSPM Lampung sudah cukup familiar dengan istilah COVID-19 atau Corona ini, karena memang dari bulan Agustus kita mulai melakukan penyuluhan untuk memutus mata rantai COVID-19, Bang Rio. Karena menyadari sekali bahwa setelah lockdown beberapa bulan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada pemberlakuan new normal, maka kita melakukan gerakan cepat. Tentunya akan lebih banyak penyebaran ketika ada kegiatan kembali, kita beraktivitas kembali, maka kita akan berinteraksi kembali. Maka untuk berpotensinya kita tertular dan terpapar itu akan lebih besar. Sehingga kami LSPM Lampung melalui koordinator bidang kesehatan, kami rembuk kemudian melakukan kegiatan yaitu penyuluhan. Kita melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah, dalam hal ini kepada Bapak PLT, Bapak Sekda, kemudian PLT Kominfo, dan jajaran pemerintah lain. Kita berkoordinasi, kemudian kita melakukan giat penyuluhan yang kita beri tema pada saat itu memutus mata rantai COVID-19. Dan kita turun ke masyarakat memberikan edukasi. Pada saat itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini di Lampung Utara, khususnya di Lampung Utara, di tempat kita. Terpapar. Nah, kemudian nantinya kita memang sudah berkali-kali turun, alhamdulillah dengan menerapkan protokol kesehatan, dan alhamdulillah kami terpapar. Dan alhamdulillah kami terpapar. Mbak semuanya ini atau berapa orang yang terpapar dari ini LSPM? Yang terpapar dari LSPM kemarin awal-awal koordinator kecamatan di Lampung Barat. Nah, kemudian karena kita ada silaturahmi membicarakan sosialisasi kita untuk ke Lampung Barat dan Lampung Tengah pada saat itu, maka beliau datang kemari. Kita belum tahu pada saat itu ada keluarga beliau yang memang terpapar. Nah, setelah mengetahui pada saat itu keluarganya ada yang terpapar, dinyatakan positif COVID-19, pada saat itu beliau itu sedang hamil dan kemudian melahirkan bayi yang memang juga ternyata dinyatakan positif COVID. Dinyatakan positif COVID, otomatis keluarga yang kontak erat dilakukan swab oleh gugus tugas,
dan alhamdulillah juga ternyata sahabat kita, rekan kita, koordinator kecamatan Agung Barat dinyatakan positif terpapar COVID-19. Terus sampai akhirnya Mbak Denora dan lain-lain juga terisolasi mandiri. Setelah tahu, kita melihat pers rilis dari gugus tugas bahwa ada bagian dari kita, kan kita, keluarga kita, LSPM Lampung terpapar COVID, maka kami langsung melakukan tindakan cepat. Kami berkoordinasi pada saat itu dengan gugus tugas, kami minta kami juga dilakukan swab karena kami tracing, kami ada kontak erat dengan beliau. Berharap pada saat itu bahwa hasil kami negatif. Berharap, sangat berharap kami hasilnya negatif semua pada saat itu. Setelah melakukan swab pertama, swab kedua, dan diumumkan melalui press release dari gugus tugas, kami dinyatakan positif. Kami berapa orang, Mbak? Ya. Ada saya sebagai ketua, kemudian bendahara, kemudian wakil ketua, dan koordinator kecamatan Mungkin Kemuning pada saat itu yang kami kumpul. Wow. Lanjut Mbak, tindakan selanjutnya sampai kita memilih untuk isolasi mandiri di Islamic Center ya Mbak kabarnya? Ya. Nah seperti apa? Pada saat itu kami berembuk. Begitu diumumkan, tentunya yang nggak ada yang nggak shock semua. Pada malam itu kita nunggu pers rilis itu ya seperti nunggu pengumuman kelulusan ujian kurang lebih. Dakdikduknya luar biasa. Jadi sudah ada saling, satu dikatakan hanya satu, kemudian dibilangin yang lain negatif, terus dinyatakan positif semua. Jadi kami pada saat itu ya bermain dengan perasaan. Tentunya kami yang memang sudah tangis-tangisan kan, ya sedih, karena kami yang menggalakkan, kami yang menginginkan agar masyarakat terbebas dan terlepas dari paparan virus COVID-19 ini, ternyata kami itu yang harus merasakannya. Pada malam itu kami kumpul dan kami membicarakan ke keluarga masing-masing bahwa kami positif COVID-19. Ya, semua rasa bercampur pada saat itu. Sedih, pemirsa, keringat. Nah, Mbak, selama isolasi mandiri, Mbak, ada nggak sih kesan-kesan selama kita di sana? Apa saja sih yang dilakukan selama isolasi mandiri? Nah, masyarakat juga kan perlu tahu nih, Mbak. Artinya kan sangat mencekam katanya, ya, kalau di sana nggak diurus lah bahasanya. Ya, itu yang santer terdengar dan menyebar di seluruh media sosial dan masyarakat, artinya bukan hanya yang di media sosial, artinya di masyarakat luas pun yang tidak pernah aktif di medsos pun tahu bahwa ketika kita terpapar virus corona, satu, dekat dengan kematian, paling dekat dengan kematian, gitu kan. Setelah dinyatakan positif, kami segera melakukan tindakan cepat, artinya langsung kooperatif, kita minta dijemput, kita minta diisolasi ke Islamic Center pada saat itu. Jadi saya minta dijemput, kemudian tim penjemputan dari PMI Lampung Utara menjemput saya, dan kami berangkat ke Islamic Center. Disitulah saya baru bisa, saya rekan-rekan semua baru bisa merasa lega ketika sampai di sana. Sendiri dijemput? Apa ada yang diantar juga gitu? Kami dijemput berdua. Ya, kalau di sini di Lapa 7 ini di Wonogiri kami berdua dijemput. Kemudian setelah penjemputan pertama, maka dilakukan penjemputan yang Porcam Bukit Kemuning yang atas nama Rahmawati. Jadi kami di sana hari pertama ya memang namanya kita beradaptasi ya dengan lingkungan baru. Ya khawatir bercampur dengan pasien-pasien COVID, tentunya ada kekhawatiran juga ya pada saat itu, karena kita juga belum paham gitu tentang itu. Jadi tetap kita juga yang sendiri masih saya sendiri sakit, ini campur dengan orang sakit semua, gimana mau sehat gitu. Tapi ternyata sesampai di sana kita bagaimana bisa menciptakan
supaya kita tidak jenuh, kemudian bisa meningkatkan imun. Kita mulai bagaimana membangun kekuatan, saling memberikan support agar kita kembali sehat dan kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar nggak terlalu takut dengan COVID-19. Ditakuti nggak perlu gitu, tapi diwaspadai harus gitu. Karena apa? Karena COVID-19 ini memang penularannya cepat dan masif. Penularannya cepat dan masif. Artinya dia tidak bisa terbang. Gitu. Dia melalui droplet. Artinya ketika selagi kita memang memakai masker, nah ada orang yang bersin atau batuk, selagi kita memakai masker, kemudian dari manapun kita rajin mencuci tangan, insya Allah kita aman. Berarti penyebarannya nggak lewat udara, Mbak ya? Tidak. Jadi virus COVID-19 ini penyebarannya tidak melalui udara. Yo PTR, let's go. Hey, hello, apa kabar kawan? Semoga semua baik, diberi kesehatan. Hey yo, let's go, jangan sampai low.